Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas Sejarah Asia Tenggara. Pada materi pertama kita akan belajar tentang Sejarah Asia Tenggara. Asia Tenggara sudah ada semenjak zaman purba. Kebudayaan Asia Tenggara berkembang sangat beragam dengan percampuran dari India dan Cina. Pada masa pra dan pasca kolonialisme, budaya Arab dan Eropa juga berkembang di Asia Tenggara serta memiliki pengaruh yang besar. Faktor-faktor yang menentukan sejarah Asia Tenggara diantaranya secara umum ada 4 faktor. Yang pertama, sungai besar, yaitu sungai Irrawaddy, Salween, Mekong, Chao Phraya atau Menam, dan Merah. Kemudian yang kedua ada faktor angin muson, yang ketiga faktor suhu air, dan yang keempat faktor hutan. Di sini saya ingin Ardi, tolong kamu jelaskan faktor yang menentukan sejarah Asia Tenggara dari faktor pertama sampai faktor keempat. Waduh, kenapa saya, Bu? Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Rekan-rekan, saya Ardi. Saya akan menjelaskan fungsi dari faktor yang pertama, yaitu sungai. Fungsi dari sungai tersebut yaitu sebagai jalur migrasi. Maksudnya apa? Jadi sejak zaman prehistori dan dari pedalaman Asia ke daratan Asia, itu sungai digunakan sebagai jalur migrasi. Jalur migrasi yang dari pedalaman Asia ke daratan Asia, di mana kita tahu untuk menuju ke gugusan pulau-pulau tertentu. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk menyuburkan tanah. Lembang delta biasanya sifat tanahnya subur. Yang ketiga sebagai sumber penghidupan, yaitu sumber perikanan dan transportasi. Kemudian yang keempat mengembangkan peradaban. Bangsa yang bermigrasi dan bersosialisasi akan membentuk bangsa yang peradaban tinggi. Manfaat angin muson. Salah satu manfaat angin muson yaitu munculnya musim penghujan, di mana ketika hujan turun dapat menyuburkan tanah sehingga cocok untuk aktivitas pertanian. Kemudian dapat memudahkan navigasi kapal layar. Asia Tenggara memegang peran penting dalam perhubungan Laut India-Cina. Angin muson pada Desember sampai Maret biasanya di Asia Tenggara menuju India atau Cina itu dapat memanfaatkan angin muson di bulan Mei. Pada bulan Mei, para pelayar dapat menentukan apakah harus meneruskan ke Cina atau India atau kembali ke negaranya masing-masing. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tidak salah kita mempunyai ketua BEM yang bernama Ardi. Terima kasih Ardi atas penjelasannya yang sangat lengkap. Baiklah, saya akan melanjutkan peran penting Asia Tenggara dalam hubungan Laut Cina Selatan. Yang pertama sebagai tempat pertemuan, yang kedua sebagai tempat pemberhentian, yang ketiga sebagai tempat menunggu pergantian angin muson, yang keempat tempat munculnya pelabuhan dan pemberhentian, dan yang kelima tempat tumbuhnya pasar-pasar untuk jual beli barang perbekalan. Hutan di Asia Tenggara banyak yang subur dan lebat, tumbuh di pinggir sungai, kayunya cocok untuk membuat perahu. Beberapa jenis perahu yang terbuat dari kayu yang berasal dari hutan, yang pertama perahu besar, yang kedua perahu lesung, yang ketiga kora-kora, dan lain sebagainya. Migrasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara atau etnografi berasal dari yang pertama bangsa Burma, Thai, Cina yang disebut Sino-Tibet. Kemudian yang kedua ada bangsa Khmer dan Mon yang disebut Austroasia. Yang ketiga bangsa Melayu Polinesia yang disebut Austronesia. Yang keempat bangsa Papua. Kemudian migrasi bangsa-bangsa Asia Tenggara
terdapat suku minoritas yang pertama di pegunungan es Mekong dan di pantai Vietnam. Itu terdapat suku Mei, Mau, dan Meo. Kemudian yang kedua di pegunungan Burma seperti suku Karen, Kachin, dan Kachin. Gerakan dari utara ke selatan ini dapat diketemukan sepanjang sejarah umat manusia di Asia Tenggara, yakni perpindahan bangsa-bangsa Austronesia pada umumnya ke kepulauan daerah selatan Asia, perpindahan bangsa Indonesia dari Indochina ke Indonesia, desakan-desakan bangsa Birma Thai dari utara ke arah Malaysia, dan perpindahan secara besar-besaran kelompok bangsa Tionghoa ke daerah-daerah daratan dan ke daerah kepulauan Asia Tenggara. Perpindahan bangsa-bangsa Austronesia pada umumnya ke kepulauan daerah selatan Asia pada gelombang tahun 1500 sebelum Masehi itu masuknya Proto-Melayu melalui jalur barat atau selatan dan jalur timur atau utara, di mana kebudayaannya merupakan kebudayaan Neolitikum dengan hasil kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong. Keturunan yang masih tersisa saat ini yaitu Gayo di Sumatera, Toraja di Sulawesi, dan Dayak di Kalimantan. Perpindahan bangsa Indonesia dari Indochina ke Indonesia terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Gelombang 2 Deutero Melayu atau Melayu Muda ke wilayah Asia Tenggara, jalur persebarannya melalui jalur barat, kebudayaannya logam seperti gendering dan nekara yang berpusat di Dongson atau Tongking, di mana keturunannya seperti suku Jawa dan Bugis. Desakan-desakan bangsa-bangsa Birma, Thai dari utara ke arah Malaya. Desakan tersebut menyebabkan orang-orang Cham terhalau dari Annam oleh orang Vietnam. Orang-orang Mon di Menam ditaklukkan oleh orang Thai, sedangkan orang-orang Mon di Irrawaddy ditaklukkan oleh orang Birma. Melalui lembah-lembah sempit dari Tiongkok dan perbatasan Tibet dan didorong oleh adanya daya tarik delta dan lautan. Selanjutnya, perpindahan secara besar-besaran kelompok bangsa Tionghoa ke daerah-daerah daratan dan ke daerah kepulauan Asia Tenggara, meliputi bangsa Cina ke daerah daratan dan ke daerah kepulauan Asia Tenggara. Kemudian migrasinya berjalan lambat, gerakannya lama, sehingga penduduk yang lebih tua menyerap bahasa dan adat istiadat para migran, serta jarang terjadi pemusnahan atau pengusiran, bahkan tidak ada pergantian penduduk secara besar-besaran. Siapa yang mau membacakan slide selanjutnya? Saya, Bu. Baik, silakan Ardi. Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Penelitian terbaru pada tahun 1974, James T. Collins berdasar bukti linguistik asal masyarakat Asia Tenggara dari bagian barat Borneo sebelum melintasi Laut Cina Selatan melalui Riau dan Sumatera. Kemudian Chester Gorman dan William G. Sulim mengatakan bahwa Asia Tenggara merupakan tanah asal bagi para penduduknya, di mana bukti terdapat kebudayaan spirit cafe di Thailand dan Japaman di Pulau Jawa. Terima kasih. Terima kasih Ardi atas penjelasannya. Kemudian, kenapa Papua masuk ke Asia Tenggara? Ternyata terdapat dua alasan kenapa Papua masuk ke Asia Tenggara. Yang pertama ada alasan geografi dan yang kedua ada alasan politik. Karena waktu sudah habis, jadi untuk tugas kuliahnya dapat kalian akses ya di web jurusan. Nanti silakan kalian lihat tugasnya seperti apa dan dikumpulkan ke Gmailnya saya ya. Terima kasih. Sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. See you next time.